Kalau sudah itu kan, kalau udah paham kan udah itu. Oke, selamat siang Bu Puji. Ya, selamat siang Pak. Nah, terima kasih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, yang pertama sebelumnya silakan Bu Puji memperkenalkan diri, nama, jabatan, di seksi apa, di kantor mana, terus sudah berapa lama jadi AR. Ya, baik. Nama saya Puji Astuti, jabatan sebagai Account Representative atau AR, kemudian bertugas di Seksi Pengawasan 3 KPP Pratama Jakarta Tebet, dan bertugas sebagai AR saat ini baru 2,5 tahun. Kalau di Tebet itu memegang wajib pajak apa Bu? Memegang wajib pajak kewilayahan. Wilayah, tepatnya di wilayah Tebet Barat, RW 6. Oke. Jumlah WP kira-kira berapa? Kira-kira 6.000 sepertinya. Oke. Yang pertanyaan yang awal mungkin terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak itu, menurut Bu Puji menafsirkan, memaknai, atau berdasarkan pengalaman selama ini, pengawasan kepatuhan wajib pajak itu seperti apa sih sebenarnya? Pengawasan kewajiban kepatuhan wajib pajak itu kalau menurut saya terbagi-bagi nih Pak. Ada kewajiban formal, material. Nah, kewajiban material lagi nanti dibagi juga kewajiban untuk tahun pajak berjalan dan juga untuk tahun pajak selain tahun pajak berjalan. Gitu. Nah, untuk tadi ada berapa? Ada 4 ya. Itu semuanya diampu oleh AR gitu. Jadi ketika tahun pajak berjalan, ya kita melihat apakah memang ada storan yang bolong-bolong. Jadi yang biasanya store tiba-tiba nggak store, itu kita himbau. Kemudian juga ketika kita lihat prognosis, kira-kira ini ada kenaikan omset. Nah, kita lakukan dinamisasi PPh 25. Kemudian juga ketika ada laporan, jadi laporan walaupun dia tidak melakukan pembayaran kan tetap harus ada pelaporan. Nah, ketika dia tidak ada laporan, itu biasanya kita STP gitu. Jadi ada namanya surat tagihan pajak, kita terbitkan STP. Nah, kemudian untuk pengawasan kepatuhan material itu kan tadi juga ada yang tahun pajak berjalan dan juga tahun pajak selain tahun pajak berjalan. Nah, tahun pajak berjalan itu jadi semisal PPN sudah diterbitkan faktur pajak oleh wajib pajak tapi belum di store dan juga belum dilapor. Nah, itu kita terbitkan SP2DK untuk tahun pajak berjalan, atau juga untuk jenis pajak lainnya, untuk PPh 21 misal, atau kemudian ketika kita tahu dia sudah membuat bukti potong tapi belum dilapor, untuk PPh 23, unifikasi dan lain-lain. Nah, untuk yang penelitian kepatuhan material selain tahun pajak berjalan itu biasanya pertama kali adalah melalui proses adjustment DPP. Jadi dari kantor pusat menurunkan list wajib pajak yang dapat dilakukan penelitian kepatuhan material untuk selain tahun pajak berjalan. Nah, kemudian di awal itu AR melakukan penelitian apakah memang ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut melalui SP2DK atau tidak. Setelah proses AR meneliti, kemudian approval Kanwil, dan juga setelah itu approval dari kantor pusat. Setelah kantor pusat menurunkan yang daftar list yang sudah melalui proses penelitian AR sebelumnya dan juga penelitian Kanwil, maka dilakukan penelitian kepatuhan material atas wajib pajak tersebut. Selama ini ketika melakukan penelitian itu ya saya melihat semua jenis kewajiban perpajakannya. Ketika dia memang ada PPN berstatus PKP, saya lihat PPN-nya, kemudian disandingkan dengan PPh-nya, kemudian melihat laporan keuangan. Laporan keuangannya itu
kita lihat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kita lihat apakah ada potensi pajak yang belum disetorkan oleh wajib pajak, ataukah ada keanehan di dalam menyusun laporan keuangan. Jadi misal saldo labanya tiba-tiba berubah di tahun berikutnya, nah itu kita lakukan konfirmasi melalui SP2DK gitu. Udah lengkap sekali sebenarnya. Jadi ya berikutnya, sebelumnya ada sistem perpajakan kita kan self assessment ya. Dan di situ menurut ini ada pendapat yang dengan self assessment itu kan wajib pajak melaporkan sendiri, menghitung sendiri, membayar. Dari situ ada risiko wajib pajak sebenarnya bisa melakukan ketidakjujuran atau pokoknya tidak melaporkan semua penghasilannya secara benar, secara lengkap gitu ya. Menurut pendapat Mbak Puji gimana? Ya, kalau menurut saya sebenarnya sistem self assessment ini sebenarnya sudah ini sih Pak, udah untuk kondisi Indonesia ya yang sebegitu banyaknya wajib pajak, menurut saya ini sudah pas, yaitu dengan sistem self assessment. Jadi memang tapi harus memang diimbangin dengan proses pengawasan yang ketat gitu. Kalau official assessment saya nggak bisa kebayang dengan sumber daya yang terbatas kita menetapkan pajak-pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang sedemikian rupa banyaknya. Bahkan saya saja mengampu sekitar 6.000 wajib pajak gitu. Jadi menurut saya self assessment untuk kondisi Indonesia saat ini sudah pas, cuman memang harus diimbangin dengan alat pengawasan yang ketat. Jadi misal seperti Cortex saat ini, Cortex itu kan ketika wajib pajak mau melapor, bukti potongnya walaupun belum diberikan oleh pemberi kerja tapi sudah dibuat oleh pemberi kerja, itu kan sudah masuk ya Pak ya. Jadi itu merupakan salah satu ya terobosan juga gitu. Jadi wajib pajak yang sebelumnya bilang oh ya saya ada penghasilan dari sana tapi nggak saya lapor karena kan saya nggak dapat bukti potong gitu, jadi terbantahkan gitu, ya mau nggak mau kan harus dilaporkan kan sudah masuk di Cortex gitu kan. Jadi memang sebenarnya menurut saya withholdingnya harus dikuatin juga tuh, karena nggak semua orang, nggak semua wajib pajak juga tahu terkait kewajiban withholding. Nah ketika PT-PT itu withholdingnya kuat, dia nanti kan langsung menyasarnya langsung ke Cortexnya wajib pajak, OP-nya yang dipotong. Nah itu nanti bisa masuk. Jadi kemungkinan sih selama wajib pajak itu bertransaksi dengan dengan pemungut atau pemotong seharusnya sih bisa masuk. Cuman kan bingungnya itu adalah yang shadow economy Pak, yang memang dia belum terekam, belum masuk dalam lingkungan DJP, jadi belum punya NPWP. Nah kalau dia belum punya NPWP kan belum tahu terkait kewajibannya dan lain-lain. Nah itu yang perlu di reach sih untuk saat ini. Berarti tetap ya Mate, trigger yang tadi saya sebutkan sebagai risiko ketidakpatuhan itu tinggi, namun harus ada pengawasan, pengawasan yang lebih ketat ya. Iya. Berarti memang ketika ini ada pendapat misalkan karena self assessment itu berarti sebenarnya laporan wajib pajak itu tidak sepenuhnya benar, atau bahwa wajib pajak tidak jujur, itu memang menurut setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara Mbak Puji kan dari wajib pajak yang di Ambo itu memilih wajib pajak untuk dilakukan pengawasan ketidakpatuhan, itu metodenya atau caranya seperti apa? Jadi yang pertama itu saya lihat profil resiko. Jadi kalau di DJP itu kan kita punya tools CRM ya Pak ya. Jadi profil resiko X1, X2, X3, nah itu kan ada banyak. Nah semakin dia beresiko ya, dan ketika saya cek dia belum pernah dilakukan pengawasan, ya saya pilih itu sebagai pengawasan, sebagai wajib pajak yang saya awasi gitu. Ditambah juga dengan data-data dari
pihak ketiga. Jadi yang turunan dari kantor pusat itu kan misal data dari bank, kemudian juga data dari Pemda, kemudian juga data penelitian dari kantor pusat juga. Nah, itu sebagai salah satu unsur juga yang saya teliti atau saya pilih wajib pajak itu untuk saya teliti gitu. Secara detail data-datanya seperti apa Mbak? Data-datanya Misalkan. itu biasanya yang pertama ada data pemicu dan juga penguji. Nah, kalau data pemicu itu memang yang dia tingkat keyakinan atas kebenarannya itu hampir 100% gitu Pak. Jadi semisal FP approve gitu kan, ada wajib pajak membuat faktur pajak tapi tidak menyetor dan melapor. Nah, ketika ada data tersebut dalam data kami, ya itu wajib pajak sudah dipastikan akan saya terima. Tapi sebelumnya saya cek dulu dia apakah memang belum disetor dilapor atau hanya belum dilapor gitu. Kadang WP sudah nyetor tapi belum lapor. Memang kalau seperti itu kan dianggapnya memang belum patuh ya. Nah, kalau hanya belum melapor saja dan tidak ada indikasi indikasi kekurangan di jenis pajak yang lainnya, ya saya himbau untuk yang belum dilapor saja. Tapi kalau dia belum dibayar dan belum dilapor, maka saya terima wajib pajak tersebut untuk saya awasi. Kemudian juga ada juga data pemicu lainnya adalah penghasilan yang diterima di luar negeri. Nah, kalau bunga yang diterima di dalam negeri kan bersifat final, tapi kalau bunga, dividen, royalti yang diterima di luar negeri kan masuknya sebagai penghasilan dari luar negeri di SPT tahunan dan bersifat non final gitu. Jadi kalau ada data seperti itu ya saya terima gitu. Kemudian kalau data penguji, namanya juga penguji, jadi harus dilakukan pengujian lebih lanjut. Itu seperti data ekualisasi, kemudian juga data ekualisasi omset PPN dengan PPh, kemudian biaya-biaya dengan kewajiban withholding, kemudian juga ada data saldo rekening. Jadi kalau saldo rekening semisal ada perbedaan, itu kita lakukan konfirmasi ke wajib pajak karena ada kemungkinan wajib pajak menyembunyikan omset, atau semisal wajib pajak bilang cashnya 100 juta tapi di data kita ternyata yang tahun berikutnya berkurang, berarti kan ada kemungkinan dividen tuh Pak. Takutnya ada penarikan dividen yang dia nggak catat di situ. Nah, itu bisa dari laporan keuangan juga ya Pak? Iya, dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu juga kita lihat dari kalau saya biasanya dari Y-1 dan Y sampai Y+1. Jadi 3 tahun saya sandingkan gitu. Biar kita tahu bahwa kadang retail dan lainnya itu biasanya wajib pajak profitnya itu hampir sama gitu. Nah, ketika ada sesuatu biaya yang melonjak tinggi, nah ini karena apa gitu? Apakah memang ada kejadian luar biasa pada tahun tersebut, misal COVID gitu ya, atau lainnya gitu? Kalau nggak ada kondisi yang force majeure, harusnya itu hampir mirip gitu Pak. Seharusnya jadi kita sandingin juga, misal ada dari laporan keuangan juga ada piutang ke pemegang saham atau hutang ke pemegang saham. Terus juga kita cek juga debt to equity ratio, itu kan 4:1. Kadang ada WP yang dia hutangnya banyak sedangkan modalnya sedikit. Nah, kalau di perpajakan itu kan dalam hal dia ada beban bunganya itu kan dikoreksi tuh kalau dalam hal lebih dari 4:1. Koreksi fiskal positif berarti. Iya. Nah, seperti itu. Dari yang tadi analisis yang tadi ada data penguji, pemicu dari laporan keuangan, itu cukup, apakah cukup untuk menilai wajib pajak itu adalah ini sebenarnya wajib pajaknya tidak patuh nih? Ada satu tools lagi sih Pak. Ada. Benchmark. Benchmark. Ya, jadi kadang kita lihat dari rata-rata usaha. Misal wajib pajak
nikel ya kan, di tools benchmark itu kan juga clue-nya juga nikel tuh. Misal dia omsetnya city tour-nya misal 10%, nah ada WP yang dia 2% gitu kan. Nah itu bisa kita konfirmasi juga ke wajib pajak, apa yang menyebabkan Anda berbeda dengan jenis usaha yang lainnya gitu. Jadi benchmark salah satu tools untuk kita nilai apakah WP ini patuh atau enggak. Dengan data yang tadi berarti Mbak Puji bisa berasumsi atau menyimpulkan di awal wajib pajak ini tidak patuh. Iya. Dari awal dari sisi material ya Pak. Okay. Kalau dari sisi formal kan saya juga lihat apakah dia melaporkan jenis pajaknya. Kalau dia memang nggak pernah lapor ya berarti udah diindikasikan kalau dia nggak patuh. Nah, kemudian setelah melakukan penelitian itu, Ibu kemudian menerbitkan apa? Setelah melakukan penelitian material dan formal itu, kita menerbitkan SP2DK namanya Pak. Nah, SP2DK itu apa dan isinya apa, terus itu sebagai sarana apa, bagaimana Bu Puji bisa memaknai SP2DK itu sebenarnya apa sih? Jadi SP2DK itu surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan gitu ya. Jadi namanya juga surat permintaan penjelasan. Jadi kita minta penjelasan atas temuan-temuan dari penelitian ketidakpatuhan wajib pajak yang kita lakukan sebelumnya. Jadi dari wajib pajak yang kita pilih untuk diawasin itu kan tadi kita teliti ya data-data laporan keuangan, benchmark, kemudian juga di SPT-nya itu kita lakukan penelitian. Nah itu kita tuangkan melalui SP2DK. Nah melalui SP2DK itu wajib pajak jadi tahu apa aja yang indikasi ketidakpatuhan mereka dan melakukan tanggapan atas SP2DK tersebut. Oke. Hanya sebatas surat menyurat atau apa Bu mengenai SP2DK itu? Jadi kalau SP2DK itu saya enggak, ya kalau bentuknya memang surat ya Pak ya gitu. Jadi memang kita kirimkan juga melalui ekspedisi gitu. Tapi dalam praktiknya saya kirim juga suratnya via email juga via WA. Jadi biar langsung ditindaklanjutin oleh wajib pajak. Berarti sebagai sarana untuk mengkomunikasikan sebenarnya. Iya, jadi karena kita kan ada temuan-temuan dan juga ada jangka waktunya juga, maka ya kita harus cepat bagaimana SP2DK itu sampai dan ditanggapi oleh wajib pajak. Oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah SP2DK apa Bu? Setelah SP2DK jadi kita menunggu tanggapan dari wajib pajak. Dalam hal tidak ada tanggapan ya kita undang untuk pembahasan. Nah ketika wajib pajak datang dalam pembahasan, kita bahas satu persatu temuan di surat SP2DK tersebut. Nah kemudian hasilnya kita tuangkan dalam berita acara. Oke. Pas pertemuan itu kalau nggak salah namanya konseling itu ya? Iya. Konseling. Di konseling itu apakah sebatas pembahasan terkait aturan atau apa, atau ada isinya apa aja sih sebenarnya? Jadi dalam konseling itu ya pertama kita mengenalkan diri kalau kita sebagai representatif dari wajib pajak gitu ya. Nah kemudian kita minta wajib pajak untuk menceritakan proses bisnis wajib pajak. Jadi mungkin clue-nya sama-sama di perdagangan tapi bisa saja perdagangannya berbeda nih gitu. Ada yang satu perdagangan misal makanan, yang satunya tentang elektronik. Nah itu kan berbeda ya Pak ya. Pertama itu proses bisnis, bagaimana dia meng-create penghasilan, bagaimana dia meng-create biaya, siapa yang timbul biaya, jadi apakah wajib pajak atau dia subkon ke pihak lain. Kemudian juga
siapa yang menentukan harga. Jadi apakah memang direktur di sini atau ada orang di belakangnya yang menentukan harga sebagai beneficial owner. Jadi proses bisnis yang kita tanyakan dulu di konseling. Nah, setelah proses bisnis kita tahu proses bisnisnya wajib pajak terkait lokasi usahanya juga. Nah, kemudian kita baru masuk ke materi SP2DK gitu. Nah, dalam materi itu tentunya kan terjadi apa ya? Ada pesanggahan, ada perbedaan penafsiran, mungkin kondisi wajib pajak. Apakah itu jadi bahan pertimbangan ketika apa ya? Atau hanya kita melihat sesuai aturan aja gitu. Ya, jadi kalau yang terkait aturan biasanya kan memang wajib pajak tidak tahu gitu mengenai aturan. Nah, kalau seperti itu biasanya saya ini Pak kita baca bareng-bareng ya Bu aturannya, atau Pak kita baca bareng-bareng aturannya seperti ini. Jadi sebelum kita menentukan pajak yang harus dibayar, kita harus menyamakan persepsi dulu antara saya dan wajib pajak ketika kita membaca aturan tersebut. Nah, ketika wajib pajak mengerti dan tahu bahwa oh ya memang saya terutang, baru mulai ke proses penghitungan gitu. Jadi kita tidak yang langsung memaksakan Bu ini langsung terutang berdasarkan ini, tapi kita bacakan dulu terkait aturannya. Berarti biar wajib pajak juga terinfo. Ada proses edukasi di situ ya? Iya betul. Edukasi, memberi pemahaman wajib pajak sehingga nanti respon wajib pajak seperti apa. Iya. Nah, kalau misalkan ketemu yang wajib pajak yang tidak kooperatif seperti mana? Kalau ada solusi juga. Kalau misal yang wajib pajak tidak kooperatif dan dia sudah ketika melakukan pembahasan gitu ya Pak ya. Kalau itu lebih ke communication skill tuh Pak. Oh iya. Ada contoh ya, jadi kalau kejadian. Kalau tidak kooperatif sih kadang kita memang masuk dulu nih ke cerita wajib pajak dulu. Kita empati dulu tuh. Kadang kalau wajib pajak pertama itu pasti tidak terima. Tidak, pasti dia apa-apa langsung menolak gitu kan. Ya kita ke proses empati dulu, iya Pak kayak gitu kan ya. Mungkin kalau dulu pas tahun pajak tersebut mungkin dulu pas ngasih jaya-jayanya mungkin karena memang, tapi karena ada keterbatasan dari kitanya juga kan. Saya juga mengampun 6.000 orang gak bisa langsung meneliti pada waktu itu juga, jadi memang baru ketawanya pas 3 tahun berikutnya gitu. Dan ya memang lebih ke ini sih Pak, jadi gimana cara kita menyentuh hati WP gitu. Jadi empati ke WP ya, ini mohon maaf karena ini juga baru terbitnya sekarang, dan juga seharusnya kan wajib pajak juga dulu sudah teredukasi ya, kita agar gimana caranya biar WP pertama kali tenang dulu. Jadi kita lanjut pembahasan tapi tidak dalam kondisi wajib pajak sedang marah. Jadi wajib pajak biar tenang dulu, setelah tenang sepertinya bisa diajak mengobrol, baru dilanjutkan ke selanjutnya gitu. Biasanya wajib pajak itu misalkan marah atau apa itu karena apa sih biasanya? Atau kondisi dia, atau memang apa ya, kondisi di belakang dia ketika wajib pajak menyampaikan tadi kan rasa empati udah ketemu nih. Biasanya mereka kenapa sih bisa sampai marah-marah? Iya, jadi beda-beda tuh. Marah itu kadang dia merasa bahwa ini kan bukan salah saya gitu. Jadi pertama ini jadi kayak nyalahin. Misal ini kesalahan staf saya yang kemarin. Ini bukan salah saya gitu kan. Nah, tapi masalahnya Bapak ada sebagai direktur gitu kan. Direktur kan yang ini ya Pak ya, resiko semuanya kan memang ditanggungnya oleh pengurus, oleh direktur gitu ya. Jadi pertama itu, jadi kadang nyalahin, nggak mau terima karena memang semuanya diserahin ke staf keuangan. Ketika staf keuangan salah ya dia nggak terima tuh gitu. Kemudian yang kedua itu adalah marahnya adalah ketika SP2DK itu terbit di saat usahanya tidak sedang bagus gitu. Jadi menurut saya perekonomian itu sangat sejalan dengan respon wajib pajak gitu. Jadi kalau perekonomian Indonesia itu bagus, wajib pajak akan senang untuk bayar pajak. Beberapa kali wajib pajak ngomong ke saya,
kalau pajak digunakan dengan baik dan saya merasakan dan tidak ada pengangguran dan lain-lain, ya saya akan membayar pajak gitu. Jadi bahkan ada wajib pajak yang usul, Bu, saya usul gimana kalau wajib pajak orang pribadi dikhususkan untuk bayar untuk infrastruktur gitu. Saya yakin tuh orang-orang pada suka banget tuh, karena kan kayak iuran buat infrastruktur gitu. Jadi kadang memang mereka itu penolakannya. Jadi pertama itu penolakannya karena nyalahin orang, yang kedua karena SP2DK ini terbit ketika mereka tidak sedang baik-baik saja usahanya. Jadi mungkin waktu kita SP2DK tahun pajaknya itu waktu mereka sedang jaya-jayanya, tapi sekarang udah bangkrut gitu. Jadi mereka marah. Nah kemudian yang ketiga itu mereka marah karena mereka tidak merasakan dampak dari pajak. Oke. Kemudian terkait kan di aturan yang dipakai kan PMK 111 ya. Itu kan ada beberapa jangka waktu ya, terkait SP2DK, jangka waktu terkait LHP2DK. Itu tadi kan ada kondisi wajib pajak yang kooperatif, tidak kooperatif. Ada yang kooperatif, tadi ada kondisi ekonomi. Itu tentunya ini berpengaruh nggak? Apakah memang harus sesuai aturan sudah jangka waktu ya sudah gitu kan? Atau ada solusi lain ketika wajib pajak tetap pengen memenuhi kewajibannya, cuma terbentur tadi kondisinya lagi tidak baik? Itu gimana solusinya? Jadi kalau terkait jangka waktu ya Pak ya, memang kalau terkait jangka waktu saya agak lumayan longgar sih Pak gitu. Jadi memang kalau terkait 14 hari itu masalahnya memang ini kan kita tahun pajaknya lampau gitu. Wajib pajak harus mencari data-datanya, belum lagi nanti kalau orangnya ternyata ganti. Nah, itu kan harus jadi wajib pajak kadang ini menghubungi saya. Jadi Ibu, saya baru terima suratnya dan juga ini baru dihubungi Ibu juga sekarang. Kita mau perpanjangan boleh nggak Bu gitu. Jadi saya kadang nanya berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk menjawab SP2DK gitu. Misal 1 bulan Bu gitu. Ya udah berarti kita komit di 1 bulan. Nanti setelah Ibu kirim surat tanggapan, nanti kita pembahasan ya gitu. Jadi memang tergantung komunikasi. Yang penting ada komunikasi sih Pak kalau terkait jangka waktu itu. Kecuali kalau misal nggak ada komunikasi sama sekali, nah itu ya kita ke proses selanjutnya. Kemudian kalau misal ada yang WP yang tidak mampu gitu ya Pak ya. Nah kalau itu biasanya saya eskalasi ke atasan. Jadi bagaimana ini terkait wajib pajak yang sudah ada potensi perpajakan yang belum dibayar tapi tidak ada kemampuan untuk membayar. Nah ketika memang bisa untuk dilakukan angsuran ya kita ngomong ke WP untuk diangsur kira-kira apakah bisa diselesaikan pada tahun ini atau bagaimana gitu. Walaupun secara aturan memang ada ditentukan jangka waktu, tapi melihat kondisi wajib pajak juga kan ya. Iya betul. Berarti tidak serta-merta ya harus selesai, harus bayar. Kalau nggak bayar ya sudah. Iya, tetap melihat kondisinya wajib pajak. Tapi berarti kita tetap melihat komitmen dari wajib pajak juga ya. Iya. Nah mungkin yang terakhir itu kalau menurut Mbak Puji, pengawasan kepatuhan yang berhasil itu seperti apa? Apakah udah bayar, udah selesai, atau lebih apalah yang menurut Mbak Puji yang berhasil? Di sini kan kita pengawasan kepatuhan formal dan juga material. Jadi yang berhasil itu adalah ketika kita sudah mengedukasi wajib pajak dan selanjutnya dia tidak ada kesalahan gitu Pak. Jadi semisal tahun pajak 2022 kita SP2DK, nah diharapkannya juga tahun-tahun selanjutnya misal ini 2026 ya, berarti 2023, 4, 5, 6 itu dia betulkan. Kan berarti kemungkinan kesalahannya berulang ya. Dalam hal ada kesalahan berulang itu dia betulkan. Dan untuk selanjutnya
diharapkan tidak ada kesalahan lagi gitu. Hmm. Menurut saya pengawasan yang benar itu adalah yang itu, ketika wajib pajak udah kita edukasi, udah tahu kewajiban perpajakannya dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama gitu. Jadi kita tidak berburu di maksudnya bukan ini ya, bukan berburu gimana ya. Jadi kita tidak SP2DK di atas wajib pajak yang sama, hanya atas tahun pajak yang berbeda gitu. Jadi kalau bisa kan kita setelah wajib pajak yang ini sudah kita edukasi, udah tahu, selanjutnya dia betulkan semuanya, kita ganti ke wajib pajak yang lain gitu. Jadi kita tidak hanya di wajib pajak tertentu aja, hanya beda tahunnya. Berarti tidak hanya SP2 selesai karena bayar, tapi lebih kedepannya lebih wajib pajak lebih patuh lagi. Iya. Dengan cara yang tadi kesalahan-kesalahan tidak terulang. Iya. Yang kedepannya. Oke. Mungkin cukup. Terima kasih Mbak Puji atas waktunya. Semoga hasilnya ini bermanfaat dan semoga kita semua sehat semua. Amin. Semoga Makasih lancar Mbak Bapak tesisnya. Terima Pak. Terima kasih ya. Yang ini Pak, Bumi Niaga itu Pak yang saya bilang kok saya terindikasi